Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Dharma Aprianti Siregar dengan NIM 2511213008 dan Saya Nadira Syarani Zaresi dengan NIM 2511212008. ini sebelumnya di sini saya akan membahas tentang kesehatan mental. Topiknya adalah bullying bersama dengan Nadira. Jadi, untuk yang pertama kita bahas dulu apa sih bullying itu? Bullying merupakan tindakan menyakiti orang lain, baik secara fisik, verbal, sosial, maupun melalui media digital. Atau lebih sempitnya kita ambil saja platform yang sering kita gunakan seperti Instagram atau TikTok. Nah, hal ini dilakukan secara berulang dan menyebabkan korban merasa tertekan. Misalnya kita memberikan candaan kepada korban, namun korban merasa hal tersebut tidak lucu dan menyebabkan ia terpuruk. Nah, saat ini bullying menjadi salah satu masalah serius di lingkungan sekolah maupun kampus. Karena tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental remaja. Oke, dari materi yang saya sampaikan tadi ada pertanyaan? Aku ingin bertanya, Dar, Oke, silakan Nadira. pertanyaannya, kenapa bullying bisa berdampak besar terhadap kesehatan mental remaja, padahal banyak orang menganggap itu cuma bercanda? Nah, seperti izin menjawab ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi di bagian definisi, tidak semua orang itu menerima candaan. eh Misalnya kayak kita tadi aku jelasin kayak satu orang ngasih candaan, namun candaan ini dianggap berlebihan kepada orang yang dikasih candaan tersebut. Nah, bullying ini dilakukan secara berulang dan membuat korban merasa takut, malu, bahkan tidak dihargai. Yang dampaknya itu bukan cuma rasa sedih, tapi bisa menyebabkan stres berkepanjangan. Misalnya kita kasih candaan seperti body shaming ke orang ya, kayak mohon maaf kita kita hina fisiknya, kita bilang kamu segini-gini, kamu seperti ini. Nah, orang tersebut menganggap hal ini tuh sangat-sangat berlebihan dan kemudian dia merasa stres. Kemudian apalagi pada remaja yang mencari jati dirinya ya, di mana para remaja ini banyak sekali merasakan yang namanya insecure atau merasa tidak aman pada dirinya sendiri. Begitu Nadira. Ada lagi? Oke, aku mau bertanya lagi. Nah, bagaimana kalau bullying sudah dianggap biasa di sekolah? Apa yang harus dilakukan supaya budaya itu berubah? Nah, menurut saya perubahan ini biar bullying di sekolah itu tidak terjadi lagi itu dimulai dari lingkungan sekolah itu sendiri. Jadi sekolah tidak hanya memberikan hukuman agar si pembuli jera, tetapi juga harus membangun budaya empati dan saling menghargai yang dimana ini itu masuknya ke ranah bonding antar sesama siswa dan siswi. Kemudian pendidikan karakter, di mana di sekolah kan sudah pasti yang ada yang namanya bimbingan konseling ya. Nah, pendidikan karakter ini dilakukan secara diskusi terbuka serta keberanian untuk menjadi pembela korban atau upstander yang sangat penting dengan dibuatnya pemilihan misalnya seperti pemilihan duta anti bullying. Selain itu, guru dan teman sebaya juga tidak boleh diam ketika melihat perundungan atau bullying terjadi karena sikap diam justru membuat pelaku merasa tindakannya ini wajar. Nah, karena didiamin terus-menerus nih, perilaku si perundung tadi ini dia anggap maklum, oh ternyata aku berbuat seperti ini itu wajar-wajar saja, tidak ada masalah, toh aku juga tidak dihukum biar jerah. Nah, seperti itu. Ada lagi? Nah, satu lagi, kan bullying itu ada bullying langsung dan cyberbullying. Menurut kamu, mana yang lebih berbahaya? Nah, menurut saya, cyberbullying ini tuh bisa lebih berbahaya karena terjadi tanpa batas atau infinity waktu dan ruang, di mana korban tetap bisa menerima hinaan atau ancaman
bahkan ketika sudah berada di rumah. Selain itu, penyebaran konten di media sosial sangat cepat dan bisa dilihat banyak orang, sehingga tekanan psikologis korban menjadi lebih besar. Pelaku juga sering merasa aman karena bisa bersembunyi di balik akun anonim. Contohnya seperti kalau kita lihat di TikTok ya, itu ada satu orang nanti yang dihina atau di body shaming karena tidak sesuai dengan standar TikTok. Nah, kemudian mereka memberikan yang namanya komentar-komentar jahat. Nah, orang yang membuat konten tersebut setelah dihina itu sampai harus pergi ke psikolog agar meredakan, agar dapat menceritakan masalahnya tentang apa hal yang dia alami setelah mendapat komentar-komentar jahat. Nah, tentu hal ini kan membuat si korban itu depresi karena cyberbullying. Oke, apakah jawabannya dapat dipahami, Nadira? Oke, nah selanjutnya, apakah pelaku bullying juga sebenarnya dipengaruhi oleh lingkungan? Menurut saya, ya, sangat mungkin dan sudah pasti. Dalam pembahasan saya sebelumnya, itu dijelaskan bahwa lingkungan, pergaulan, keluarga, budaya, senioritas, dan media sosial bisa mempengaruhi perilaku remaja. Banyak pelaku bullying ini menganggap bullying hanyalah candaan karena mereka terbiasa melihat perilaku eh, yang dianggap normal. Jadi penyelesaiannya bukan hanya menyalahkan pelaku, tapi juga memperbaiki lingkungan yang membentuk perilaku tersebut. Nah, sebelumnya kita waktu di kampus ada bicara tentang social learning theory kan, di mata kuliah promosi kesehatan. Jadi di mana perilaku bullying ini itu bisa jadi bukan orangnya tersebut yang melakukannya pertama kali. Namun dia melihat, dia mengamati dari orang-orang sebelumnya yang melakukan perundungan tersebut. Seperti ada satu kata-kata eh, amati, tiru, plek ketiplek. Begitu. Oke, ada lagi? Oke, lanjutnya, selanjutnya, kalau ada teman kita yang jadi korban bullying, apakah, apa tindakan sederhana yang bisa kita lakukan? Sebenarnya pembahasan seperti ini sudah klise ya, karena kita tahu kan, karena tidak mungkin kita tidak tahu bagaimana cara eh, atau tindakan sederhana yang bisa kita lakukan untuk menolong teman kita yang menjadi korban bullying. Nah, kita bisa mulai dengan cara tidak ikut menertawakan atau menyebarkan ejekan. Misalnya ada seseorang yang menghina teman kita gitu kan. Kita tidak ikut ketawa, kita tidak ikut menjelekkan teman kita juga. Eh, Misalnya kayak diceng-cengin gitu kan. Nah, apabila korbannya ini merasa tidak suka, merasa tidak enak, berarti itu sudah masuk ke ranah bullying atau perundungan. Nah, setelah korban merasakan hal tersebut, kita dengarkan korban tanpa menghakimi dan kita memberikan dukungan agar mereka merasa lebih baik, agar mereka merasa tidak sendirian. Jadi, kalau bullying itu sudah masuk ke tingkat yang lebih serius, kita juga harus berani melapor kepada pihak yang berwajib, seperti kepada guru atau pihak sekolah ataupun pihak kampus, karena kita kan sudah mahasiswa ya. Nah, kemudian dukungan kecil dari teman kadang juga sangat berarti untuk kondisi mental korban. Eh, Apabila korban merasa depresi atau tidak, atau bahkan sampai merasakan ingin melakukan bunuh diri atau suicidal attempt, atau bahkan terkena yang namanya eating disorder atau dia tidak mau makan, dia menyiksa dirinya dan lain-lain, kita harus mendampinginya selalu, kita harus mendengarkan ceritanya, jangan sampai kita menghakiminya. Nah, pelan-pelan kita bawa ke yang namanya psikolog. Kalau sudah parah, ke psikiater. Begitu. Sudah jelas, Nadira? Oke, terima kasih, Dar. Oke, dengan berakhirnya sesi tanya jawab kami, saya Dharma Aprinti Siregar bersama dengan Nadira Syarani Zaresi, dengan sohib saya, dengan sobeb saya juga ini, eh, kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.